klarifikasi dari Pak Iman inilah kemudian dikomentari lagi oleh pengamat intelijen Sri Rajasa. Dan dia kembali membuat artikel. Ini Pak Sri Rajasa ini senang menulis rupanya ya. Dia juga pernah membuat buku. Saya sempat dikirimi bukunya itu. Ini bukunya Intel Juga Manusia. Ini cerita tentang bagaimana pengalaman intelijen puluhan tahun di Aceh. Dan dia ternyata luar biasanya, dia punya hubungan yang sangat dekat meskipun tadinya bermusuhan dengan para kombatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kali ini dia membuat artikel di media online, di medianya adalah indonesiawatch.id dengan judul "Mengapa Pak Iman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan?" Saya bacakan ini artikelnya. Dalam keterangannya pada tayangan kanal YouTube Suara Anda 24 Juni 2025 yang video tadi itu ya, Pak Iman Raharjo memberikan pengakuan bahwa dirinya memiliki kios ketik dan cetak skripsi di Pasar Pramuka. Tapi menjadi menarik dari pengakuan Pak Iman Raharjo adalah klaim tahun kepemilikan kios ketik dan cetak skripsi pada tahun 1997 sampai dengan 2002. Mengapa Pak Iman harus memberikan batas waktu kepemilikan kios ketik dan cetak skripsi 1997 sampai 2002? Tentunya pengakuan tersebut tidak semata-mata sebagai pelengkap kejujuran dengan tanda petik Pak Iman soal kepemilikan kios di Pasar Pramuka. Justru ada hal yang disamarkan dalam pengakuan Pak Iman Raharjo dan tidak tertutup kemungkinan adanya kecemasan Pak Iman Raharjo jika harus ikhlas untuk berkata jujur. Hasil temuan di lapangan didapat informasi dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Pak Iman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa, telah memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 1990-an sampai tahun 2017. Kios milik Pak Iman pertama berada di areal depan Pasar Pramuka, kemudian pindah ke areal belakang Pasar Pramuka. Ketika ditanya kepada rekan-rekan Pak Iman, kenapa kiosnya harus pindah ke belakang, dengan nada berkelakar, rekan-rekan Pak Iman itu menjawab, "Apa yang kami lakukan di sini banyak ilegalnya. Jadi kalau kios berada di belakang, semata-mata demi pertimbangan keamanan." Waduh, ini menarik ini ya. Seperti sudah saya duga sebelumnya, pasti sebagai seorang lama berkecimpung di dunia intelijen, dia pasti langsung turun ke lapangan dan jaringan-jaringan semacam ini dia punya. Dan tadi dia menyatakan siap bersaksi ya teman-teman. Nah, ini Pak Iman mesti meresponnya dengan serius nih, karena ada yang mau bersaksi, ada bersedia bersaksi. Nah, saya teruskan artikelnya Pak Sri Rajasa ini. Mengapa Pak Iman Raharjo harus memberikan pengakuan soal batas waktu kepemilikan kios di Pasar Pramuka tahun 1997 sampai 2002, publik menduga ada semacam upaya menghindar Pak Iman Raharjo dari kisruh kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang diduga dibuat sekitar tahun 2012 saat Jokowi mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Pernyataan Pak Iman Raharjo di kanal YouTube Suara Anda nampaknya menjadi blunder yang dibuatnya sendiri. Jika dianalogikan pertandingan sepak bola, Pak Iman Raharjo sebagai center back Persis Solo melakukan bunuh diri karena memasukkan bola ke gawangnya sendiri.